Siapa yang nelfon barusan? Semuanya on cam ya. Yang nelpon barusan siapa? Bukan Yumna ya? Bukan, Pak. Iya kan saya udah bilang saya sholat. Halo Pak Afriza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok nggak ada Jadi, yang on cam ya? Jadi iya. aturan kuliah online adalah on cam semua. Kalau nggak on cam bisa dikeluarkan dari kelas sesuai aturan dari universitas. Aduh. Jadi kan Pak John, Gimana saya Pak coba, Afriza? rupanya saya belum daftar itu yang Kentayu itu. Pantesan saya coba nggak bisa-bisa. Oh, Gentayunya sudah bisa lancar kah? Saya punya nggak bisa. Ada linknya nggak? Nggak ada, itu harus diinstalkan di itu Play Store. Oh, kok nggak bisa diinstal? Dari kemarin nggak bisa. Jadi kepaksa tadi pagi itu dengan kemarin saya manual lah. Oh, manual ke kampus. Itu paksa kepaksa ke Iya. Diinstalkan, coba minta tolong untuk siapalah di situ gitu oh, menginstalkan Gentayu yang pegawai ya. Jadi di Play Store itu ada dua, satunya Gentayu biasa, satunya Gentayu pegawai. pegawai. Yang Gentayu pegawai itu nggak bisa diinstal itu yang bingung nanti aja lah 25 kan Dia pakai 25 Play Store, harus pakai Play Store. nanti tanggal 25 ke kampus orang kemarin tuh saya habis kasih kuliah langsung ke Semarang Nah, paksa absen manual besok pagi ya udah kalian saya absen manual aja. Ya, kalau saya kok nggak bisa ya orang-orang nggak bisa gimana mau dibuat daripada absen ya kan Iya, tuh. begini. Jadi ini ada berapa? 50 orang ya. Kami kali kelas ya. Pemberdayaan itu selalu setiap semester itu 50. Itu ada yang baru bangun ya, si Nara. Nara baru bangun. Oke, ini udah on cam semua ya. Jangan sampai nggak on cam ya. Ini direkod soalnya. Nanti yang tidak on cam dapat masalah. Tuh, jadi jangan sampai dapat masalah. Dah. Nah, kemudian kalau siapa lagi? Izin terkendala absen, tidak bisa absen. Ini siapa nih yang terkendala absen? Caranya terkendala absen. Saya pun bingung buka absennya di mana ya. Aduh, Selasa. Udah nggak ada ya. Nah, nanti gimana? Catat aja lah kasih ke bapak. Oh, Hah? Nggak hilang oh udah ya, itu. bisa. Udah nggak Bisa ada. biar ngelis di daftar, nanti biar kemas topik gitu. Tapi harus nyampaikan juga di chat room ini gitu. Siapa itu Raful atau siapa kan kita tidak tahu namanya ya. Yang bersangkutan tidak menyebut namanya. Hanya permisi, izin terkendala absen itu kan tidak ada namanya aslinya siapa gitu kan kita nggak tahu ya. Siapa itu Yumna?
Nanti Yumna ambil aja ininya, siapa-siapa yang nggak ini. Baik, Pak. Itu yang ada kendala absen atas nama Raka. Di Nggak, list saya aja di grup yang kendala siapa gitu. Apakah Raka di sini juga? Dan jangan nggak di sini kan ya. kok nggak bisa Mana di Raka? Raka Abian Putra Ramadan kan? Atau beda? Senin, Selasa, Iya, ntar Pak. coba. Raka Putra. Dia juga katanya nggak bisa login untuk MS Team, jadi nggak bisa ikut meet. Raka ya Raka not in this meeting gitu, tidak ada di meeting ini, kenapa harus diabsenkan gitu. Jadi kalau nggak ikut di di MS Team ya berarti ya nggak ikut perkuliahan, kenapa harus absen gitu. Kamu pastikan, silakan teman-teman, maaf ya Pak Alrizal, saya menyampaikan. Bagi teman-teman yang tidak bisa absen, silakan ngelis di situ di WA Group gitu. Kemudian Yumna sebagai koordinator mata kuliah, silakan mengelis teman-teman di short ya, di partisipan di MS ini. Kalau memang tidak ada di meeting ini, ya sudah dicoret saja gitu. Tapi kalau ada di meeting ini ya bisa dipertimbangkan untuk nanti diajukan ke Pak Topik gitu ya, untuk diabsensikan. Seperti Raka Abian Putra Ramadan ini kan saya search tidak ada di meeting ini gitu ya. Ya berarti kan tidak ikut kuliah gitu. Paham ya Yumna? Ya, Iya, nanti Pak. tolong Paham. Terima kasih, Pak. dibantu juga Pak Afrizal untuk share screen PPT ya. Oke, thank you Baik, Yumna. Pak. Mau nggak Pak Afrizal? Sama-sama, Pak. Ya, bentar. Oke. Oke, kita bicara tentang apa nama pemberdayaan. Pemberdayaan, empowerment. Empowerment itu memberi memberi power ya, memberi power kepada orang gitu. Ini kan dalam konteks apa namanya? Hmm, apa namanya? Pemberdayaan ini komponen inti ya dari konsep human development gitu ya. Human development, pembangunan manusia ya. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kapasitas kemandirian masyarakat. Jadi sebagai bagian dari pembangunan manusia, gitu, pemberdayaan ini dia berfokus pada penguatan individu dan juga komunitas agar mampu mengambil kendali atas kehidupan, potensi serta lingkungan mereka sendiri. Gitu ya. Jadi saya mulai dengan hal yang lebih lebih umum gitu. Jadi konteksnya ini adalah konteks human development gitu. So jadi artinya bahwa pemberdayaan itu bukan sekedar untuk memberi membantu individu ataupun komunitas itu, tapi juga memulihkan atau meningkatkan kemampuan komunitas untuk berbuat sesuatu ya, untuk meningkatkan martabat, harkat, pride gitu ya,
Jadi supaya manusia itu mereka punya martabat, mereka punya harkat. Gitu. Nah, kemudian proses pemberdayaan juga itu berfokus pada pengembangan potensi ya, potensi apa yang ada di sekitar itu, ya, di tempat itu untuk memecahkan masalah kemiskinan misalnya, ataupun masalah inequality, ketimpangan ya, ketimpangan. Kemudian mengatasi keterbelakangan, gitu. Kemudian pemberdayaan juga memastikan setiap orang memiliki kekuasaan dan apa namanya kendali ya atas kehidupan mereka sendiri, gitu. Sehingga kondisi itu akan menjadikan mereka sebagai warga negara yang setara, gitu ya. Ini dalam konteks ini juga kita bilang bahwa apa kaitannya pemberdayaan dengan kan ada IPM ya, IPM, Indeks Pembangunan Manusia, gitu. Jadi pembangunan yang pemberdayaan masyarakat itu berkaitan erat dengan IPM, gitu ya. Pembangunan yang berkelanjutan melibatkan masyarakat sebagai pelaku, ya, bukan hanya sebagai penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, gitu. Jadi itu nanti saya baca ya, ini belum saya jelasin dulu dari bahan yang saya ada, gitu. So ada ada tahapan pemberdayaan ya, dipanggil tahapan pemberdayaan. Seperti misalnya satu penyadaran, menunjukkan masalah, membantu pemecahan masalah, menunjukkan pentingnya perubahan, melakukan pengujian dan demonstrasi, memproduksi dan publikasi informasi. So, oke. Nah, kalau kita baca di sini, ya, kita ambil dari catatan ini, pemberdayaan masyarakat, ini ditegaskan lagi di sini bahwa sebagai proses mengembangkan, memandirikan, ya, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Jadi dalam konteks ini juga ditekankan bahwa prinsip swadaya yaitu mengutamakan kemampuan masyarakat dan sumber daya lokal dalam melaksanakan pembangunan. Jadi konteks ini sebenarnya ini dengan pandangannya si Amartya Sen. Jadi ada namanya teori kapabilitas, ya. Teori kapabilitas dari Amartya Sen. Bukunya apa saya lupa ya judulnya. Tapi ada dua sih sebenarnya yang bicara. Oh, human development, yang bicara tentang human development ini. Yang satu development as a freedom
dan satu lagi human development. Nah, Amartya Sen ini dia yang menulis development as a freedom, ya, bahwa pembangunan itu sebagai satu kebebasan. Nah, pembangunan itu dari mana? Dari konteks pemberdayaan, gitu kan. Nah, jadi dalam kaitan yang tadi dengan teori kapabilitas Amartya Sen itu adalah teori ini sebagai kerangka evaluasi kesejahteraan dan pembangunan yang berfokus pada kebebasan individu untuk mencapai kehidupan yang bernilai, bukan hanya pada pendapatan, ya, tapi juga terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lain. Nah, sehingga dalam konteks Sen capability theory juga dikatakan bahwa masyarakat itu sebenarnya nggak ada yang miskin. Itu tidak ada masyarakat yang miskin. Kenapa? Karena di sekitar itu banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Nah, hanya saja bagaimana cara dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar itu. Sehingga sumber daya itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka begitu, gitu ya. So, oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Oh ya, kok diam aja? Jangan diam aja. Kalau enggak bilang. Belum, Pak. Ada yang mau nanya? Komen, Pak. Oke. Nah, jadi kita teruskan. Keswadayaan merupakan salah satu prinsip menghargai serta mendahulukan kemampuan masyarakat. Mendahulukan kemampuan masyarakat dibanding bantuan dari pihak eksternal. Jadi dia lebih mendahulukan apa yang ada di situ berbanding dengan bantuan dari pihak luar. Gitu. Upaya pengembangan kompetensi dan kemandirian yang bersumber dari sumber daya masyarakat sendiri disebut sebagai keswadayaan atau kemandirian. Ini dalam bahasa Inggrisnya adalah self-reliance. Kebudayaan merupakan upaya untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan personalnya guna memecahkan masalah mereka masing-masing, khususnya dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Oleh karena itu, prinsip pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan atau kemandirian. Jadi keswadayaan ini merupakan salah satu prinsip dari pemberdayaan. Jadi kalau kita lihat ke sini, ada 4 prinsip yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Ada kesetaraan, ada keswadayaan, ada partisipasi, dan ada keberlanjutan. Gitu. Nah, ini mungkin kita bisa ngejelasin tentang kesetaraan. So, siapa yang bisa ngejelasin
Apa maksudnya kesetaraan? Yang paling dalam bahasa yang paling simpel, paling gampang. Apa maksud kesetaraan? Ayo, Yumna. Iya, Pak. Apa maksudnya kesetaraan? Dalam bahasa yang simpel, yang lihat di situ. Jangan baca di situ. Sejajar, kesetaraan adalah sejajar, jadi kedudukannya dinilai sama. Dalam konteks Sosial, yang lain, sosial apa? Status sosial, ekonomi, misalnya dari konteks etnis. Jadi misalnya kalau bosnya orang Aceh, nanti orang Jawa nggak dipakai. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya sama, semua inklusif. So, kesetaraan itu prinsipnya bahwa semua individu, semua orang, dan dalam sebuah kelompok masyarakat, misalnya kita bilang, itu memiliki hak yang sama dalam misalnya mengakses sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan, ataupun terlibat dalam decision making, dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, dan juga partisipasi dalam proyek pembangunan, dalam konteks pemberdayaan. Kesetaraan berarti tidak ada diskriminasi berdasarkan gender. Oh, ini laki-laki, ini perempuan, sama aja. Ataupun dari konteks status sosial, orang kaya, kelas menengah, misalnya, kelas bawah, dibedain. Ataupun dari konteks etnis, atau kondisi fisik. Oh, ini nggak boleh, ini orang cacat, ini orang normal. Oke. Jadi kita balik ke ini, kalau kita lihat di sini, menurut Najiati ya dan kawan-kawan, bahwa kesetaraan merupakan kesejajaran ataupun kesamaan kedudukan antara masyarakat dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Nilai-nilai kesetaraan gender, demokrasi, persamaan antar generasi menjadi tujuan penting dalam pemberdayaan. Kesetaraan ini merupakan prinsip yang dikedepankan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tertentu. Dominasi kedudukan itu elite domination misalnya, dalam hal-hal tertentu. So, jadi kalau kita lihat secara lebih dalam, ya, apa makna dari kesetaraan itu? Yang pertama, akses yang adil. Jadi kesetaraan bukan sekedar formalitas gitu, tapi memastikan semua warga memiliki akses yang sama terhadap pendidikan,
kesehatan, informasi, ya, peluang ekonomi, gitu. Nah, kemudian makna lain itu misalnya distribusi manfaat. Distribusi manfaat. Manfaat itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya kelompok elit tertentu ataupun kelompok majority yang ada di dalam kelompok masyarakat itu. Gitu. Nah, kemudian inklusi kelompok rentan. Jadi kesetaraan itu memberi ruang bagi perempuan, disable misalnya, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas untuk terlibat aktif dalam pembangunan. So, kemudian makna lain dari kesetaraan adalah keadilan dalam proses dan hasil. Jadi kesetaraan tidak hanya bicara soal hasil akhir, tapi juga proses yang adil dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program. Gitu kan. So, dalam konteks pemberdayaan ataupun community development, kita bilang ada beberapa indikator ya, yang terkait dengan kesetaraan itu. Misalnya persentase keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam sebuah musyawarah misalnya, tingkat akses masyarakat miskin terhadap bantuan dan layanan publik, jumlah program yang secara khusus dirancang untuk kelompok marginal, persepsi masyarakat tentang keadilan distribusi manfaat dalam pembangunan. Jika kita kaitkan dengan administrasi publik, ada 4 hal yang penting di situ. Aplikasi administrasi publik. Satu, perencanaan inklusif. Yang kedua, perencanaan afirmatif. 3, monitoring keadilan distribusi. Yang keempat, transparansi dan accountability. Ya. Apa itu perencanaan inklusif? Pemerintah harus memastikan sebuah musyawarah misalnya di desa itu melibatkan semua kelompok, jadi bukan hanya tokoh elit. Kebijakan afirmatif, misalnya program khusus untuk perempuan, program khusus yang dilaksanakan. Difabel dan kelompok miskin. Untuk apa? Supaya mereka bisa memiliki akses yang setara. Nah, kemudian monitoring keadilan distribusi. Evaluasi harus menilai apakah manfaat pembangunan ini benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, kemudian transparansi dan accountability. Kesetaraan diperkuat dengan mekanisme pengawasan publik yang terbuka gitu. Ini itu. Kemudian yang kedua partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan. Partisipasi ini sangat diperlukan dalam mendorong terciptanya kemandirian masyarakat. Narayan menuliskan bahwa partisipasi sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan.
agar sumber daya dapat disentralisasikan ke tingkat yang lebih rendah. Kemudian Mardikanto menuliskan partisipasi ini diperlukan dalam menguatkan pertumbuhan kolektif dalam pemberdayaan. Oke. Nah, kalau menurut Chamber, ya, partisipasi itu berarti menempatkan masyarakat sebagai subjek pemohon, bukan sekedar objek penerima manfaat. Jadi masyarakat itu harus dilibatkan dalam berbagai tahapan pelaksanaan pembangunan di apa pada sebuah aktiviti. Nah, kemudian secara lebih luas lagi, Chambers juga mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Di dalam administrasi publik, partisipasi ini dipandang sebagai mekanisme demokratis yang memperkuat legitimasi kebijakan, ya, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah, memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi apa tujuan partisipasi sebenarnya? Oke. Yang pertama itu demokratisasi pembangunan. Ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kebijakan. Gitu ya. Kalau dia tidak ikut dalam partisipasi itu, gimana dia bisa memberikan suara atau memberikan pemikiran. Kemudian legitimasi kebijakan. Keputusan yang diambil bersama lebih diterima oleh masyarakat. Ya. Efektivitas program. Yang ketiga, program lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat belajar mengorganisasikan diri dan mengontrol lingkungan sosialnya. Yang kelima, accountability pemerintah. Partisipasi memperkuat pengawasan publik. Jadi tingkatan partisipasi itu jadi ada banyak teori yang terkait ya, dengan ini. Salah satunya adalah Einstein, ya. Ladder of Citizen Participation, itu dia punya tulisan. Jadi kemudian dia membagi partisipasi itu ke 3 tingkatan, 3 level. Yang pertama itu non-participation. Jadi apa non-participation itu? Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek, ya, objek, tidak punya suara. Jadi lebih ke manipulation, ya. Nah, kemudian ada tokenism, partisipasi semu. Ya, contohnya masyarakat diberi informasi, diminta pendapat, tapi keputusan tetap ada di tangan elit. Jadi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas itu hanya hanya sebagai hanya formalitas. Gitu. Di masyarakat yang terlibat juga itu banyak yang dimobilisasi oleh misalnya
partai politik tertentu ataupun apa gitu. Sehingga keterlibatan masyarakat itu tidak sepenuhnya disebabkan karena keinginan dari masyarakat itu sendiri gitu. Ini menjadi apa? Nah, kemudian bagaimana membangun partisipasi itu ya, supaya partisipasi dalam saya jelasin satu lagi, citizen power ya, partisipasi yang benar gitu ya, partnership, delegate power gitu, masyarakat memiliki kekuatan itu dalam pengambilan keputusan, bahkan mengontrol program. Jadi ada banyak teori yang terkait ya dengan partisipasi ini. So kalau apa namanya, ada beberapa mahasiswa juga yang kemarin nulis tentang ini partisipasi masyarakat. Ada yang ngambil, salah satunya ngambil teori Cohen dengan Uphoff. Jadi Cohen Uphoff ini dia meletakkan partisipasi itu pada bertahap ya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi, serta penerimaan manfaat. Gitu ya. Jadi menurut Cohen ini, partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam satu kegiatan atau program pembangunan, serta penerimaan hasil yang dapat dinikmati masyarakat, baik berupa manfaat maupun pengetahuan, keterampilan, dan rasa memiliki. So, jadi menurut teorinya Cohen dengan Uphoff ini, apa tujuan dari partisipasi dalam konteks dalam sebuah program itu? Nah, ini kita bicara lebih khusus gitu ya. Atau meningkatkan relevansi program, membangun rasa memiliki, ya, memperkuat kapasitas lokal. Ya, apa kapasitas lokal? Contohnya gotong royong, ya. Bagaimana juga misalnya masyarakat belajar organisasikan diri dan mengelola sumber daya, meningkatkan efektivitas pembangunan. Partisipasi mempercepat pencapaian tujuan karena masyarakat aktif mendukung, meningkatkan legitimasi kebijakan publik. Putusan yang diambil diterima secara bersama. Jadi dia membagi ini partisipasi itu ke 4 tingkatan utama. Gitu. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi dalam evaluasi program. Gitu. Jadi ini indikatornya ya, indikator dari ini. Dan banyak student juga yang nulis tentang pemberdayaan itu
mereka menggunakan indikator ini dalam membuat skripsi itu. Nah, nanti lebih mendalam mungkin bisa cari sendiri, gitu kan. Sehingga ketika kita bicara tentang pemberdayaan dan kita menggunakan kerangka partisipasi, maka akan bisa lebih clear ya, lebih dalam memahami persoalan. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ini kan kalau dalam konteks pemberdayaan sosial ini mengenai partisipasi masyarakat. Nah, kalau misalnya partisipasi masyarakat ini masyarakatnya diwakilkan kayak misalnya cuma dari organisasi tertentu saja, apakah dapat termasuk dihitung sebagai partisipatif masyarakatnya? Oke. Itu kalau kita lihat ke ke tahapan ini ya, partisipasi yang si Uphold itu, Cohen dan Uphold, itu kebanyakan terjadi dalam banyak program yang dilaksanakan. Jadi partisipasinya itu representatif ya. Jadi bukan melibatkan semua orang. Sehingga partisipasi itu kan ada 3 hal ya. Yang pertama terkait dengan sumbangan keuangan, sumbangan pemikiran, ya. Kemudian juga sumbangan pemikiran, ide maksudnya. Nah, kemudian terkait dengan keberadaan kita dalam sebuah aktivitas itu. Nah, ketika misalnya dalam sebuah meeting, misalnya dalam sebuah proses pengambilan keputusan misalnya, yang tidak mengundang semua masyarakat untuk hadir, tapi hanya mengundang RT yang mewakili masyarakat, maka pandangan dari masyarakat itu nggak masuk ke dalam itu. Jadi partisipasinya itu pasif, gitu kan. Bukan partisipasi yang aktif, gitu. Jadi dia harusnya tidak based on representasi itu, tapi adalah langsung melibatkan masyarakatnya di dalam kegiatan ataupun dalam pertemuan-pertemuan kayak gitu. Ngerti? Halo? Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Siapa lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Belum, Pak. Oke. So, nah, tadi udah. Kemudian ada lagi tentang partisipasi ya. Partisipasi keswadayaan. Tadi kan udah dijelasin, tapi ini mungkin bisa diperjelas lagi. Keswadayaan merupakan kemampuan masyarakat itu sendiri. Keswadayaan ini perlu dikedepankan dalam upaya pemberdayaan dengan menghargai kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.
Perswadayaan perlu didorong melalui prinsip memulai dengan apa yang mereka punya, sehingga prinsip ini diharapkan dapat menciptakan keberdayaan masyarakat. Perswadayaan merupakan prinsip yang perlu dikedepankan dalam pemberdayaan masyarakat. Mengingat pemberdayaan yang dilakukan tidak boleh menciptakan kebergantungan, melainkan mendorong kemandirian. So, jadi mungkin bisa kita jelaskan lagi sedikit, saya jelasin lagi. Bahwa kemandirian itu sebenarnya tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi apa tujuan pemberdayaan masyarakat? Ya, membangun masyarakat, kemandirian masyarakat, gitu. Di mana kemandirian itu diartikan sebagai sebuah kondisi, ya, keswadayaan kemandirian sama, di mana masyarakat mampu, ya, mengelola sumber daya usaha dan kehidupannya tanpa kebergantungan pada pihak luar. Dalam perspektif administrasi publik, kemandirian berarti pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang, regulasi, dan dukungan, bukan sebagai dominator yang mengendalikan sebuah proses pembangunan. Jadi kemandirian bukan sekedar berdiri sendiri, gitu ya, melainkan mencakup kemampuan mengambil keputusan, mengelola usaha, mengatasi masalah, dengan memanfaatkan potensi lokal. Jadi hal ini sejalan dengan gagasan self-reliant yang menekankan bahwa masyarakat harus menjadi aktor utama dalam pembangunan. Gitu. Tapi ada resiko dan tantangan dari situ. Misalnya keterlibatan pemerintah ataupun intervensi pemerintah, itu bisa membuat masyarakat itu jadi apa namanya, pasif gitu ya. Jadi mereka tergantung sama masyarakat. Itu contohnya waktu tsunami Aceh dulu. Banyak organisasi luar yang datang ke Aceh, bawa program, bawa duit banyak, tapi kemudian setelah programnya habis, udah masyarakat nggak dapat apa-apa, gitu. Jadi masyarakat tidak belajar dalam proses itu, dan juga nggak ada training yang mereka buat, sehingga masyarakat nggak punya skill, pun nggak punya pengetahuan untuk mengelola, kemudian juga untuk apa, supaya program yang sudah ada itu bisa berkelanjutan. Nah, sehingga banyak banyak program-program itu yang mati sendiri gitu, nggak jalan kayak gitu. Nah, kemudian agak sulit memang kita untuk membangun masyarakat itu supaya bisa lebih mandiri. Kenapa? Karena status quo, pemikirannya itu nggak bisa dirubah. Jadi masih banyak orang yang bergantung. Nah, ini kalau nggak ada uangnya nggak usah deh, biar aja deh gitu. Biar aja pemerintah yang buat, bukan urusan kita kan gitu. Bukan urusan masyarakat, ini urusan pemerintah. Jadi nggak ada keinginan masyarakat itu untuk berubah gitu. Jadi untuk merubah dari pemikiran yang begitu
kepada pemikiran yang lebih maju ke depan. Nah, gitu. Sehingga perubahan-perubahan itu nggak akan terjadi karena apa? Masyarakat sendiri yang resisten untuk berubah. Mereka punya keinginan untuk berubah. Ini banyaknya begitu. Kita lihat, makanya kenapa banyak program pemberdayaan itu yang fail gitu ya. Karena masyarakatnya sendiri, penerimaan masyarakatnya sendiri yang kurang bisa menerima. Kemudian juga hal yang paling ini misalnya keterbatasan pendidikan, ketiadaan keterampilan dari masyarakat, kemudian apa ya, nggak adanya pelatihan-pelatihan yang bisa mendorong masyarakat itu untuk bisa membangun kemandirian itu. Nah, sehingga hal ini yang membuat self reliant itu agak sulit dicapai, karena keterbatasan kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Artinya di sini juga bahwa kemandirian masyarakat itu menuntut perubahan paradigma, perubahan cara berpikir, gitu. Sehingga sesuatu ya, Pak. Waduh, ntar ya, baterainya nih. Udah mau habis sebenarnya. Oke. Nah, untuk perubahan paradigma, ya, paradigma bahwa mereka itu adalah bukan penerima ini ya, tapi mereka itu sebagai aktor utama dalam perubahan. Kemudian ada beberapa contoh ya dari indikator kemandirian ini. Contohnya misalnya usaha lokal yang bertahan tanpa subsidi, contohnya. Persentase pendapatan masyarakat dari usaha mandiri, ya. Tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola usaha, adanya kelembagaan desa misalnya, BUMDes atau koperasi yang berfungsi secara mandiri. Jadi tidak lagi tergantung kepada ini pemerintah. Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Ada. Ada yang mau nanya? Belum, Pak.
Nah, yang terakhir itu adalah keberlanjutan, ya. Ini mungkin kita kayaknya tutup lebih awal kuliahnya karena saya ditunggu dokter sih sebenarnya. Dokter jantung kan hari ini. Tapi ini kita selesaikan dulu deh. Keberlanjutan. Keberlanjutan merupakan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan program. Jadi berbagai program pemberdayaan ideal dirancang untuk keberlanjutan. Nah, kadang programnya udah dibuat gitu, ya kan? Tapi kok berhenti, ya? Nggak berlanjut. Ya, banyak hal lah misalnya kita bilang. Berlanjutan ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat bukan merupakan kegiatan sesaat, melainkan program yang berkelanjutan sampai terwujud visi masyarakat dan kelestariannya. Pada awalnya masyarakat masih perlu dampingi, namun secara perlahan peran fasilitator akan hilang, semakin berkurang bahkan hilang, seiring dengan meningkatnya kemampuan masyarakat. Oke. So, jadi di sini bahwa keberlanjutan itu merupakan suatu kemampuan sebuah program, ya, ataupun kebijakan atau kegiatan pemberdayaan. Zel, bilangin mama anterin ke rumah sakit di sini. Adil ikut. Pemberdayaan untuk tetap berjalan dan memberi manfaat jangka panjang. Bahkan setelah dukungan eksternal, dana donor atau intervensi pemerintah berakhir. Jadi bukan hanya dia program itu ada waktu dana dari donor itu ada juga. Nah, setelah dana donornya tidak ada, apakah program itu masih bisa dilaksanakan? Itu dalam konteks ini kita lihat bahwa keberlanjutan berarti pembangunan yang tidak berhenti sebagai proyek sesaat, melainkan menjadi bagian dari tata kelola masyarakat. Jadi keberlanjutan itu dicapai melalui penguatan kelembagaan lokal yang mampu menjaga, mengelola, mengembangkan hasil pembangunan secara mandiri. Oke. So, arti yang mendalam dari konteks keberlanjutan ini apa? Jadi ada misalnya contohnya kelembagaan lokal yang harus kuat, gitu ya. Di program akan berlanjut jika lembaga desa, BUMDes, koperasi, kelompok usaha yang mampu mengelola hasil pembangunan. Setelah kelembagaan, program mudah berhenti setelah proyek selesai. Yang rasa memiliki, ya, sense of ownership. Sense of ownership itu penting. Dia bagian dari sense of belonging. Hingga masyarakat itu merasa bahwa program itu adalah milik mereka.
bukan sekedar bantuan dari luar. Jadi, sehingga self ownership ini mendorong komitmen dari masyarakat itu secara jangka panjang. Kan ada self belonging, self ownership. Self ownership ini satu, bahwa masyarakat itu merasa bagian daripada tempat itu, dan juga masyarakat itu merupakan bagian dari program itu, gitu. Jadi tempat dan program itu. Makanya muncul self belonging. Nah, sehingga ketika self belonging muncul, maka komitmen dari masyarakat itu akan lebih kuat dan lebih tinggi. Kemudian integrasi dengan sistem tata kelola. Program harus masuk dalam perencanaan desa agar menjadi bagian dari kebijakan resmi. Nah, kemudian yang selanjutnya keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi keberlanjutan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menjaga harmonisasi sosial. Apa harmonisasi sosial? Ya, harmonisasi dalam masyarakat yang perlu dijaga melalui apa? Penguatan modal sosial, misalnya, membangun apa namanya aksi-aksi kolektif dalam masyarakat. Ini dimulai dari hal-hal kecil misalnya, ya. Gotong royong, apalagi ya, pengajian ataupun apa gitu ya. Setiap malam Jumat kadang orang ada buat pengajian gitu. So, jadi intinya bahwa, nah, ini kita lihat apa indikator keberlanjutan itu. Ya, adanya kelembagaan lokal yang aktif dalam mengelola program, presentasi program yang tetap berjalan setelah dukungan eksternal berakhir, gitu kan. Juga partisipasi masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan, integrasi program dalam kebijakan desa, dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial. Oh, oke, jadi keempat yang tadi itu adalah prinsip-prinsip dalam pemberdayaan, dan keempat tadi itu menjadi fondasi dalam pemberdayaan masyarakat, jadi gitu. So, ada pertanyaan lagi ya? Ada lagi mau tanya? Belum, Mbak. Mas Johan, Pak Johan ya? Pak Johan, Pak Johan mana ya?
Dia keluar ya? Tidak, Pak, masih di meet. Johan. Nah, kalau nggak ada lagi, saya rasa itu bahannya udah habis dibahas. Udah panjang lebar. So, apa kita tutup aja dulu ini ya kuliahnya. Nanti dikasih tugas aja lain kali ya. Atau gimana? Mas Johan, kok suaranya nggak ada? Aduh. Mas Johan, Mas Johan. Mohon maaf, Pak. Pak Johan, mic-nya tidak terdengar. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Mas Johan. Ah, apa tulisnya? Bentar, silakan. Udah mudah. Kalau gitu tutup dulu ya. Saya tutup ya. Mas Johan. Angguk aja kalau dengar. Oke, oke. Saya mau ke dokter dulu. Ke dokter. Dokter jantung. Ya. Besok ada lagi ya. Satu lagi jam 9.40. Apa itu? Bentar. Oke Mas Johan. Oke semuanya. Yumna. Saya tutup ya. Iya, Pak, silahkan. Ya, oke. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Pak. Sore, Pak. Assalamualaikum Cepat sembuh, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Afrizal. Makasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Makasih, Pak.